Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara menjadi kaya. Banyak orang pengen jadi kaya, tapi nggak banyak yang tahu cara menjadi kaya. Nggak bisa hanya kerja keras saja, siang malam bekerja keras, tapi nggak juga kaya. Apakah kamu juga ngerasain hal yang sama? Well, mungkin ada hal yang terlupakan dan perlu diperbaiki. Ada hal-hal dasar yang perlu dimiliki seseorang agar bisa mencapai tujuan menjadi kaya. Ini dia 5 cara menjadi kaya. Yuk simak. Yang pertama, hindari jebakan status dan gengsi sosial. Kalau mau jadi kaya, kita harus bisa menghindari jebakan yang namanya status dan gengsi sosial. Cara menjadi kaya ini penting banget loh buat dipahami. Kalau kita terjebak mengutamakan status dan gengsi sosial, duit bisa ludes lebih cepat dari yang kita bayangin. Misalnya kita ngikutin tren dan beli barang-barang mahal cuman buat nunjukin status, ya itu bisa bikin kita masuk ke dalam lingkaran setan yang bikin keuangan seret. Kita mesti punya mindset yang lebih dewasa soal duit. Nggak perlu ikutin gaya hidup mewah biar terlihat kaya dan nunjukin ke orang-orang kalau kita udah sukses. Asli loh, orang di luar sana nggak peduli soal kita kaya atau sukses. Yang ada kalau kelihatan kaya, ya bakalan ada orang-orang iri atau orang-orang nggak baik yang bakal ngedeketin buat memanfaatkan kita. Jadi mending fokus sama hal-hal yang bisa ngasilin duit, bukan sekedar gaya hidup merugikan dan menguras kantong. Ini bukan berarti nggak boleh beli barang mewah ya. Beli barang mahal atau mewah itu hak semua orang. Asalkan tujuannya bukan buat dipamerin ke orang lain. Apalagi kalau memaksakan beli dan berhutang. Beli barang mewah atau mahal sebaiknya tujuannya buat penghargaan ke diri sendiri aja. Orang lain nggak usah tahu. Nggak perlu ngejar status dan gengsi sosial yang ujung-ujungnya cuma bikin kita terjebak dalam lingkaran hutang. Intinya, cara menjadi kaya adalah jangan terpancing sama jebakan status dan gengsi sosial. Jangan biarin gaya hidup pamer-pamer ke orang lain bikin finansial kita jadi kacau. Fokus saja sama hal-hal yang benar-benar penting buat kehidupan dan finansial kita. Investasikan waktu, tenaga, dan uang ke hal yang benar-benar penting dan berpengaruh sama kehidupan dan masa depan kita. Yang kedua, pahami orang kaya versus orang terlihat kaya. Cara menjadi kaya berikutnya adalah dengan memahami yang mana orang kaya dan mana orang yang hanya terlihat kaya. Coba kamu perhatiin deh, apa bedanya orang kaya asli sama orang yang kelihatannya kaya? Nah, perbedaan ini penting banget dipahami jika ingin menjadi orang kaya. Orang kaya asli itu, ya mereka punya uang dan aset yang banyak, tapi biasanya nggak pamer-pamerin kekayaan mereka. Mereka itu lebih fokus sama cara mereka mengelola uang dan menginvestasikan uang supaya mereka semakin kaya. Kebanyakan dari orang kaya punya mindset bahwa uang adalah alat untuk meningkatkan kualitas diri dan memberi manfaat bagi orang lain. Punya uang bukan buat beli barang-barang mahal yang kemudian bakal dipamerin. Sementara itu, orang yang kelihatan kaya mungkin aja sebenarnya nggak punya banyak uang, tapi berusaha agar terlihat kaya. Mereka cenderung hidup di atas kemampuan finansial dengan membeli barang-barang mahal buat nunjukin status sosial. Aku mampu nih beli tas mahal, atau aku mampu nih makan di restoran mahal. Bisa aja gaya hidup mahal itu dibayar pakai hutang. Bahaya sih kalau udah kayak gini. Berusaha kelihatan kaya, tapi keuangan jadi nggak sehat. Intinya, cara menjadi kaya adalah dengan memahami bedanya orang kaya beneran dan orang yang hanya terlihat kaya. Kalau kita bisa bedain itu, maka kita bisa memilih belajar dari orang yang beneran kaya. Cari tahu cara mereka mengelola uang, menginvestasikan uang, membeli barang buat apresiasi diri, bukan buat pamer atau naikin gengsi. Yang ketiga, fokus menangkap peluang dan memberi nilai. Cara menjadi orang kaya itu salah satunya fokus menangkap peluang yang ada dan memberi nilai tambah ke diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam setiap situasi itu pasti ada peluang, entah itu bisnis, karir, ataupun investasi. Nah, kalau kamu bisa peka dalam peluang-peluang itu dan bisa ngambil kesempatan dengan baik, itu langkah pertama menuju kesuksesan. Contohnya, kamu bisa lihat hal yang lagi viral, apa yang lagi dibutuhin banyak orang,
Terus cari cara buat ngasih nilai tambah di situ. Misalnya nih ya, kamu ngeliat banyak orang yang lagi demen banget olahraga. Nah, kamu bisa buka bisnis catering sehat lengkap dengan hitungan kalorinya. Atau mungkin bikin produk atau layanan yang ngebantu orang dalam kehidupan sehari-hari dan benar-benar bikin hidup mereka menjadi lebih nyaman. Selain itu, memberi nilai tambah itu penting banget. Gak cukup cuman menangkap peluang aja, tapi juga harus bisa memberi sesuatu yang benar-benar berguna buat orang lain. Kalau kamu bisa bikin produk atau layanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan atau masalah orang, mereka bakal rela bayar lebih untuk dapetin itu. Intinya fokus aja sama gimana caranya bisa bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi kalau pengen kaya, fokus aja menangkap peluang dan memberi nilai tambah buat banyak orang. Yang keempat, ningkatin skill yang bisa nambah penghasilan. Cara menjadi kaya berikutnya adalah meningkatkan skill alias keterampilan-keterampilan yang bisa membuat penghasilan bertambah. Skill itu kayak alat yang bisa bikin kamu jadi lebih berharga di mata orang lain. Jadi semakin baik skill yang kamu punya, semakin besar kesempatan buat dapetin kerjaan atau peluang bisnis yang bisa nambah penghasilan. Gimana caranya? Well, mulai dengan menentukan skill apa yang kamu mau asah. Misalnya kamu punya skill editing video. Nah, kamu bisa mengasah skill ini dengan belajar secara mandiri lewat YouTube atau ikutan kelas atau workshop yang bisa meningkatkan skill sebagai editor. Selain mengasah skill yang sudah kamu punya, kamu juga bisa untuk mempelajari skill baru. Misalnya belajar keterampilan baru seperti programming, desain grafis, public speaking, desain fashion, marketing, dan masih banyak lagi. Tinggal sekarang kamu cari tahu apa aja passion dan minat kamu, lalu cari kelas, kursus, pelatihan, atau workshop yang bisa mengajarkanmu skill tersebut. Atau bisa juga belajar sendiri lewat internet. Setelah menguasai skill itu, baru deh diaplikasikan. Skill ini bisa memberimu tambahan penghasilan loh. Gak cuman itu, skill juga bisa bikin kamu lebih kreatif dan inovatif dalam mencari peluang-peluang baru. Kalau kamu punya skill yang jarang orang punya, kamu bisa dapetin kesempatan yang lebih bagus daripada orang lain. Makanya jangan ragu buat terus belajar dan ningkatin skill ya guys. Karena setiap skill baru yang kamu kuasai bisa jadi peluang baru buat nambahin penghasilan. Yuk kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu tahu cara menciptakan keberuntungan. Ini adalah cara menjadi orang kaya yang terakhir kita bahas, yaitu tahu cara menciptakan keberuntungan. Pernah nggak sih kamu melihat ada orang yang beruntung banget? Kok beruntung banget ya dia bisa sukses? Beruntung banget sih dia lahir di keluarga kaya? Nah, kita harus bisa bedain takdir dan keberuntungan ya. Untuk urusan takdir lahir di keluarga kaya atau enggak, ya itu nggak bisa kita ciptakan. Terlahir di keluarga kaya atau miskin itu bukan kendali kita. Kita nggak bisa memilih mau lahir di keluarga yang mana. Tapi menjalani hidup berkecukupan atau kekurangan, ya itu di bawah kendali kita ya guys. Banyak kok orang yang terlahir di keluarga dengan ekonomi rendah, setelah berusaha bisa hidup berkecukupan. Balik lagi ya, kita bakal bahas salah satu rahasia menjadi kaya, yaitu tahu gimana cara menciptakan keberuntungan itu sendiri. Gimana caranya? Gini-gini, keberuntungan itu seringkali datang kepada mereka yang punya sikap dan tindakan yang open terhadap kesempatan. Kalau kamu punya sikap terbuka dan positif, peluang-peluang baru bakal lebih gampang nongol di depan mata. Jadi, jangan pernah takut buat mencoba hal-hal baru ya. Kadang keberuntungan itu datang dari hal-hal yang gak terduga. Kamu harus selalu siap buat menerima dan memanfaatkan setiap peluang yang datang kepadamu. Selain itu, penting juga buat bisa baca situasi dan ambil tindakan yang tepat. Misalnya kalau kamu lagi di posisi yang buntu karena menghadapi sebuah masalah besar. Pokoknya masalah ini bikin sedih, kesel, marah, kecewa, dan terpuruk banget lah pokoknya. Nah, jangan langsung menyerah ya. Coba pikirkan gimana caranya bisa keluar dari situasi itu. Cari solusi atau minta saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Keberuntungan itu seringkali datang buat mereka yang punya kemauan keras buat maju dan berusaha mencari jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi. Jadi, kamu bisa menciptakan keberuntungan dengan sikap yang terbuka, tindakan yang tepat, semangat yang tinggi buat maju, dan enggak gampang menyerah. Well, itulah 5 cara menjadi orang kaya.
Gimana pendapatmu tentang cara menjadi kaya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.